Ini bisa kasih ke depan. Oh. Stroke! Yo, what's up guys? So welcome back to Bashing Rada YouTube channel. Sama gue Marvin dan ada box gede di depan gua sekarang yang isinya adalah kursi. Bukan sembarang kursi, tapi ini adalah kursi ergonomis yang kalau kita angkat sedikit tuh ya, ada tulisannya, namanya adalah Devari. Aduh, berat banget. Namanya adalah Devari Ergo Sitting dari brand yang namanya adalah GT Chair. Jadi GT Chair ini adalah produsen, katanya mereka tuh pabriknya kursi-kursi gaming ya, kursi-kursi yang pakai model kursi balap gitu ya. Nah, mereka tuh adalah pabrik utamanya dan sekarang mereka istilahnya bikin jalur baru ya. Jadi mereka jualan brand mereka sendiri dan jualannya kursi ergonomis yang gue pengen coba, dan ini dikirimin sama mereka langsung. Jadi kita akan cekin aja bareng-bareng. So, yes, tanpa basa-basi lagi, gue penasaran banget karena sekarang gue lagi duduknya di jengkok guys. Jadi kita langsung aja mulai videonya. Let's go. Alright, so, aduh. Oke, tadi ternyata di dalam box adalah box yang sebenarnya. Ya, sini dia brandingannya GT Chair. Improve your sitting posture since 1992. Berarti udah 30 tahun nih umurnya ya. Ya udahlah, kalau gitu gue keluarin dulu aja isinya. Oke. Pertama kita dikasih desk mat. Oke, packagingnya mantap juga ya. Ini ada kakinya. Kakinya ini bahannya tadi metal. Oke, kemudian ini box isinya si toolsnya mungkin kayak roda-roda dan pegasnya gitu. Maaf guys, oh yang ini berat. Oke, sip, thank you. Terus terakhir headrestnya. Oke, so, yes, akhirnya udah keluar semua setelah susah payah kita ngebuka-ngebukain plastiknya. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini untuk bagian bawah tempat kita taruh rodanya ini pakai bahan metal yang cukup solid tapi berasa enteng sih. Kemudian untuk roda-rodanya sendiri ini termasuk cukup gede dan nggak terkesan murah ya. Plastik bawaannya ini juga tetap dipakai, jadi kita tinggal tekan aja ya, pasti pasangnya ya. Oke. Nah, bagian hidrolik sebenarnya cukup standar, harusnya kalau kalian pernah pasang kursi gampang. Ini juga simple, cuma ada brandingan doang di bawah nih ya. Ada brandingan si merek kursinya. Nah, posisi pasangnya tinggal ditaruh aja di sini. Nah, kalau ini nggak ada yang perlu dilepas sih ya sejauh mata memandang. Ini tutorial pasangnya di mana ya? Dia ada kasih nggak sih? Nggak ada ya? Oke, berarti kita masangnya menggunakan skill aja. Nah, ini headrestnya ada brandingan yang strong banget ya. Biasanya kan kursi-kursi ergonomis gitu minimal ya brandingnya ya. Masih kerasa cukup kental jiwa gaming chairnya ya. Dan ini juga ada dua versi guys. Untuk yang Devari ini ada versi yang ada headrest. Satu lagi yang biasa yang kayak gini doang bentuknya. Ini bisa dipasangnya headrestnya, nanti di belakang kita pasang bareng-bareng. Nah, sekarang tinggal taruh si dudukannya aja ke atas langsung nih. Nggak perlu instalasi aneh-aneh lagi. Jadi tinggal masukin aja ya. Klik doang dan oke, pasang headrestnya gampang banget, tinggal diikutin aja. Nih ada dua buah lubang di bagian kursi belakangnya buat masukin si headrestnya, dan tinggal dibaut atau tinggal diputar aja nih bautnya. Nah, satu lagi, easy peasy. Oke, ini instalasi kursi yang bisa dibilang simple banget, gampang banget, nggak kayak kursi-kursi gaming ya pada umumnya kemarin. Dan ya udah jadi guys, tinggal gabungin roda doang, si pegas hidrolik dan headrest. Jadi deh, selesai. Oke, so yes, gue coba run terus sedikit aja dari segi desain daripada kursinya. Kalian bisa lihat dia pakai bahan mesh. Katanya sendiri nih meshnya Korean mesh ya. Bisa dicek di websitenya lengkapnya gimana. Cuma dari overall bahan menurut gue enak, lumayan solid, dan kesannya itu
apa ya, kayak keset gitu ya. Jadi kalau kalian duduk ini lumayan ada gripnya sih, nggak licin gitu kayak mesh standar. Kelihatannya memang agak kasar sih ya kalau gue bisa bilang ya. Cuma memang kasarnya itu lebih ke kekuatannya mungkin. Jadi dari segi overall, gue tadi sempat duduk dikit itu juga enak, rasanya empuk, nggak keras, tapi ya kelihatan luarnya agak sedikit kasar aja mungkin. Kemudian untuk headrestnya ada beberapa adjustment, kalian bisa turun. Nah, itu tinggi turuninnya bisa di tilt atas bawah, sama di sini juga bisa. Jadi untuk leher kalian, jadi bisa dibilang ini 3 way. Cuma memang pas masang tadi, kalian mesti kendorin sedikit nih baut yang ada di bagian sampingnya biar bisa di adjust nih untuk tiltnya. So, overall udah dilihat kosmetiknya oke, sekarang kita cobain fitur pas duduknya. Nah, pas duduknya, satu yang keren adalah dari kursi ini, kalau kalian lihat tuh ya, di sini guys, adalah namanya Pedal Passion. Karena si GT Chair ini punya satu fitur yang sangat menarik, karena adjustment handle-nya tuh ada di bagian bawah armrest-nya kalian ini. Oke, by the way armrest-nya juga bisa dinaik turunin juga nih. Jadi armrest-nya ada beberapa adjustment, tinggi sama belok keluar. Badan gua agak lonjong guys, jadi ini yang gua selalu temukan kurang cocok di gua adalah armrestnya tuh gua nggak bisa nyender banget, tangan gua tuh masih agak gantung nih. Biasa kan orang armrestnya bisa sesuai nih, kalau dilihat sikunya ya. Kalau gua tuh masih agak sedikit gantung gitu. Nah, dua fitur kita ngomongin yang kiri kanannya ini guys. Jadi ada pedal di mana kalian tekan, ini itu akan, nah jadi ini tuh buat naik turunin kursinya. Nggak perlu reach ke bawah lagi guys, jadi cukup revolusioner desainnya dan gampang banget buat dipakai. Kemudian yang di bagian armrest kiri ini tuh untuk si senderan belakang ya, ketika kita tekan itu dia bisa ngebuka ke belakang gini, atau kalau tekan sekali lagi dia tuh ngunci. Nah, jadi kalau kalian mau nyantai ya tinggal tekan aja di kiri dan langsung, oh ini ada dua, oh dia ada 2 settingan. Oke, jadi satu ngunci, dan sekali lagi itu dia baru kebuka. Nah, ini senderan maksimalnya segini ya, jadi hampir 180 derajat bisa lurus, cuma nggak nyampe ya, dalam posisi yang enak sih udah dibilang. Dan headrestnya juga menurut gua empuk, terutama di bagian atas nih ada bantalannya dia, jadi buat nyender tuh enak. Nah, selain itu satu lagi yang menurut gua paling keren adalah ini nih guys. Nah, ini yang gua jarang banget temuin di kursi-kursi yang standar pada umumnya, yaitu bagian ini guys. Jadi ketika ditekan, kursi ini bakal ngikutin maju mundurnya gitu. Jadi kalian kalau mundur tuh, ininya tuh bisa ngikutin, kayak gerakannya fleksibel, ngikutin gerakan pantat. Ya, ini tuh ngebantu ergonomis dan ngebantu untuk senderan kaki kalian nih, bisa dibilang. Jadi efeknya apa? Efeknya ya buat kita itu bisa nyendernya bisa lebih selonjor gitu, jadi tuh. Wah, ini relax banget sih posenya. Dan ngomongin desainnya sendiri, ini juga yang keren di bagian belakang guys, dia itu pakai frame metal, cuma sayangnya di bagian atasnya ini ternyata plastik. Antara si frame metal sama plastik yang desainnya ini bentuknya kayak apa sih, kupu-kupu gitu ya, bisa dibilang ya. Kelihatan di kamera keren sih, cuma pas di asli agak sayang aja, ternyata ini pakai bahan plastik yang finishingnya glossy aja. Oh ya, terakhir nggak lupa, ini ada adjustment buat back kalian, lumbar support ya, bisa dibilang. Jadi kalian bisa adjust, tinggi juga nih bisa. Jadi kalau kalian lumbarnya yang agak tinggi kayak gua nih, ini bakalan oke sih, tinggi banget tuh adjustmentnya bisa sampai segini. Oke, dan terakhir ada branding GT Chair-nya juga. Oh, yang tadi di samping ini adalah si tensionnya, kalau kalian mau kencengin itu bisa digeser aja. Semakin kenceng ya kalian akan resistance-nya semakin tinggi. Udah semua sih ya harusnya ya, backrest udah, headrest juga udah. Ada gambarnya juga sih di bagian dalamnya kalau kalian ngelihat sini ya, tombol untuknya itu juga ada di sini. So, yes guys, itu tadi GT Chair Devari, bacanya Devari. First impression, ini kursi yang ternyata nyaman banget, fiturnya juga lengkap, walaupun ya build quality-nya menurut gua masih bisa dimaksimalin sih, terutama buat tadi campuran plastik sama metal ya. Tapi overall buat didudukin ternyata nyaman ya, nyaman banget, headrest-nya juga empuk nih kalau kalian mau
istirahat sejenak ini. Dan gua rasa sih kursi ini bakalan cocok juga terutama buat editor-editor kita. Haris ini nanti bakal coba ini duduk jangka panjang ya. Dan gue juga bakal cobain. Dan yes, setelah gua cek juga ini udah ada yang jual di Indonesia ternyata ya, dari Miele Furniture di Tokopedia. Harganya agak lumayan steep juga ya, tuh di 9,5 juta rupiah. Buat yang versi warna hitam ini, dan juga ada versi warna beige, warna abu-abu, itu di 10 juta rupiah. Lebih mahal 500 ribu. Tapi ya fiturnya menarik sih, dan ini sih menurut gue yang killer ya, si fitur di tangannya ini. Jadi kita nggak perlu ngengkol-ngengkol ke bawah lagi gitu ya, cari-cari mana ya itu ya. Semua accessible bisa dibilang, di pencet-pencet sini aja semua di tangan, dipencet di dudukan kursi. Lumbar supportnya juga gampang diakses di belakang. Kalau kalian ngerasa ini masih naik turun juga bisa langsung diakses aja pakai tangan ke belakang. Yes, itu tadi untuk unboxing dan juga first impression dari kursi ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada pertanyaan lagi, tulis saja langsung di kolom comment section di bawah. Dan juga gue pengen tahu pendapat kalian seperti apa dengan kursi ergonomis seperti Yes GT Chair The Bari ini. Itu aja guys, kalau kalian suka videonya seperti biasa boleh banget diklik tombol jempolnya. Jangan lupa juga di share dan juga subscribe ke Best Indra Tech Channel buat info tentang tech and gadget dan kursi-kursi menarik kayak gini lagi yang ada di Indonesia. Next kita bahas apa nih? Let me know in the comments down below yang kalian pengen tahu. Jadi itu aja. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Ya, sehat sih kursi ini. Duduk lama-lama.